Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia dengan NIM 1804630. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses keputusan inovasi. Apa itu proses keputusan inovasi? Proses keputusan inovasi adalah proses melalui di mana seorang individu atau unit pembuat keputusan lainnya beralih dari pengetahuan awal tentang suatu inovasi ke membentuk suatu sikap terhadap inovasi, ke suatu keputusan untuk mengadopsi atau menolak, ke implementasi ide baru, dan ke konfirmasi keputusan ini. Nah, seperti yang telah kalian lihat di PPT bahwa terdapat 3 model proses inovasi keputusan. Yang pertama itu adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini terjadi ketika seseorang atau unit pengambil keputusan lainnya terpapar dengan keberadaan inovasi dan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana fungsinya. Lalu yang kedua adalah persuasi. Persuasi terjadi ketika seseorang atau unit pengambil keputusan lainnya membentuk sikap yang disukai dan tidak disukai pada inovasi tersebut. Lalu keputusan terjadi ketika seseorang atau unit pengambil keputusan lainnya terlibat dalam kegiatan yang mengarah pada pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi. Nah, baru tahap terakhir itu adalah implementasi. Saya akan membahas yang pertama dulu terkait tahap pengetahuan. Di sini ada menurut Hasinger pada tahun 1959 berpendapat bahwa individu jarang akan mengekspos diri mereka pada pesan tentang suatu inovasi kecuali mereka pertama kali merasa perlu untuk inovasi, dan bahkan jika individu tersebut terpapar pesan inovasi ini, paparan seperti itu akan memiliki efek yang kecil kecuali jika individu tersebut melihat inovasi yang relevan dengan kebutuhannya dan konsisten dengan sikap dan keyakinan yang sudah ada. Di sini saya mempunyai contohnya, yaitu seorang petani dapat melewati 100 mil jagung hibrida di Iowa dan tidak pernah melihat inovasi tersebut. Lalu seorang warga California dapat berjalan melewati sebuah rumah dengan panel surya di atap dan tidak melihat inovasi ini. Nah, paparan selektif dan persepsi selektif bertindak sebagai jendela yang sangat rapat, jendela pikiran kita dalam hal pesan inovasi. Karena ide-ide seperti itu tuh baru, kita tidak dapat memiliki sikap dan kepercayaan yang konsisten dan menguntungkan tentang ide-ide yang belum pernah kita temui sebelumnya. Kemudian banyak dalam ide paparan selektif dan persepsi selektif untuk mendukung sudut pandang. Nah, untuk mendukung sudut pandang Hasinger bahwa kebutuhan untuk inovasi biasanya harus mendahului kesadaran pengetahuan tentang inovasi tersebut. Lalu yang kedua adalah tahap persuasi. Nah, pada tahap persuasi dalam proses pengambilan keputusan inovasi, individu membentuk sikap yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap inovasi tersebut. Sedangkan aktivitas mental pada tahap pengetahuan, terutama kognitif atau mengetahui, jenis berpikir utama pada fungsi persuasi adalah afektif atau perasaan. Sampai individu itu tahu tentang ide baru, tentu saja dia tidak bisa memulai membentuk sikap terhadapnya. Nah, pada tahap persuasi, individu menjadi lebih terlibat secara psikologis dengan inovasi yang akan ditetapkan. Dia secara aktif mencari informasi tentang ide baru. Di sini perilaku sangat penting adalah ketika dia mencari informasi, pesan apa yang dia terima, dan bagaimana dia mengartikan informasi yang telah diterima. Nah, dengan demikian persepsi selektif penting dalam menemukan perilaku individu pada tahap persuasi, karena pada tahap persuasilah persepsi umum dari inovasi dikembangkan. Nah, atribut yang dirasakan seperti inovasi sebagai keunggulan relatif, kompatibilitas, dan kompleksitasnya sangat penting pada tahap ini. Lalu yang terakhir adalah tahap keputusan. Nah, dalam tahap keputusan ini, tahap keputusan adalah proses keputusan inovasi terjadi ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya terlibat dalam kegiatan yang mengarah pada pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi yang ingin ditetapkan.
Sedangkan adopsi itu adalah keputusan untuk memanfaatkan sepenuhnya inovasi sebagai tindakan terbaik yang tersedia. Sedangkan penolakan adalah keputusan untuk tidak mengadopsi inovasi tersebut. Nah, perlu untuk diingat bahwa proses keputusan inovasi secara logis dapat mengarah pada keputusan penolakan dan adopsi. Faktanya, setiap tahap dalam proses adalah titik penolakan potensial. Sebagai contoh adalah mungkin untuk menolak suatu inovasi pada tahap pengetahuan hanya dengan melupakannya setelah kesadaran awal, dan tentu saja penolakan dapat terjadi bahkan setelah keputusan sebelumnya untuk mengadopsi. Nah, di sini terdapat dua penolakan, yaitu penolakan aktif dan juga penolakan pasif. Penolakan aktif yang terdiri dari mempertimbangkan adopsi inovasi termasuk percobaannya, tetapi kemudian memutuskan untuk tidak mengadopsinya. Lalu yang kedua adalah penolakan pasif. Penolakan pasif bisa juga disebut dengan non-adoption, yang terdiri dari tidak pernah benar-benar mempertimbangkan untuk menggunakan inovasi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismani Swasti dengan NIM 1800294. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses inovasi atau tahapan inovasi. Proses inovasi atau tahapan inovasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, implementasi, yang kedua, akhir implementasi, dan yang ketiga, penemuan kembali. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu implementasi. Implementasi terjadi ketika seseorang menggunakan suatu inovasi, tetapi implementasi melibatkan perubahan perilaku yang sangat terang-terangan karena ide baru secara aktual dipraktikkan. Nah, implementasi biasanya mengikuti tahap keputusan secara langsung, kecuali jika dihambat oleh beberapa masalah logistik, seperti tidak tersedianya suatu inovasi. Ketika datang ke implementasi, seseorang secara khusus ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan seperti contohnya, di mana saya menempatkan inovasi, bagaimana cara menggunakannya, dan masalah apa yang mungkin saya hadapi dan bagaimana saya bisa menyelesaikannya. Jadi, dalam pencarian informasi yang aktif biasanya terjadi pada tahapan ini, yaitu tahapan implementasi. Yang kedua yaitu akhir implementasi. Akhir implementasi ini pada akhirnya tercapai suatu titik di mana ide baru menjadi bagian yang dilembagakan dan diatur dari operasi pengadopsi yang sedang berlangsung. Inovasi akhirnya kehilangan kualitasnya yang khas ketika identitas terpisah dari ide yang baru menghilang. Poin ini biasanya dianggap sebagai akhir dari tahap implementasi dan sering disebut sebagai rutinitas atau pelembagaan. Konsep penemuan ulang yang sering merupakan salah satu bagian penting dari tahap implementasi. Nah, yang ketiga yaitu penemuan kembali. Apa sih yang dimaksud dengan penemuan kembali? Penemuan kembali mengasumsikan bahwa adopsi suatu inovasi berarti penyalinan atau peniruan yang tepat tentang bagaimana inovasi telah digunakan sebelumnya. Dalam lingkungan yang berbeda, dalam banyak kasus lain, suatu inovasi tidak berubah karena ia berdifusi. Sebagian besar sarjana di masa lalu telah membuat perbedaan antara penemuan dan inovasi. Penemuan adalah proses di mana ide baru ditemukan atau dibuat, dan adopsi adalah keputusan untuk memanfaatkan penuh inovasi sebagai tindakan terbaik yang sudah tersedia. Dengan demikian, adopsi adalah proses mengadopsi ide yang sudah ada. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyati dengan NIM 1805821. Saya dari kelompok 5 akan sedikit memaparkan mengenai tahap konfirmasi, penghentian, dan juga bukti tahapan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu tahap konfirmasi. Nah, tahap konfirmasi ini diperlukan untuk mencari penguatan atas keputusan inovasi yang telah dibuat. Tahap konfirmasi berlanjut setelah keputusan untuk mengadopsi atau menolak dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Kemudian, sepanjang tahap konfirmasi ini, individu berusaha menghindari keadaan disonansi. Nah, apa itu keadaan disonansi?
Keadaan disonansi merupakan suatu keadaan pikiran yang tidak nyaman yang ingin segera dikurangi atau dihilangkan oleh individu. Dalam hal perilaku inovatif, pengurangan disonansi dapat terjadi oleh beberapa sebab, di antaranya yaitu yang pertama, ketika individu menyadari kebutuhan atau masalah yang dirasakan dan mencari informasi tentang beberapa cara, seperti inovasi untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, ketika individu tahu tentang ide baru dan memiliki sikap yang mendukungnya tetapi belum mengadopsinya. Kemudian yang ketiga, setelah inovasi keputusan untuk mengadopsi dan implementasi dari inovasi, ketika individu mendapatkan informasi lebih lanjut yang meyakinkan dia bahwa dia seharusnya tidak mengadopsi. Selama tahap konfirmasi ini, individu menginginkan pesan pendukung yang mencegah terjadinya disonansi. Pesan yang negatif pada tahap konfirmasi dalam proses keputusan inovasi dapat menyebabkan penghentian. Kemudian berlanjut ke yang kedua, yaitu mengenai penghentian. Penghentian merupakan keputusan untuk menolak suatu disonansi setelah sebelumnya mengadopsinya. Penghentian suatu inovasi merupakan salah satu indikasi bahwa ide tersebut mungkin belum sepenuhnya dilembagakan dan dirutinkan ke dalam praktik dan cara pengadopsi yang sedang berlangsung pada tahap implementasi proses keputusan inovasi. Nah, penghentian ini ada yang dinamakan dengan penghentian inovasi yang dipaksa. Apa itu penghentian inovasi yang dipaksa? Penghentian inovasi yang dipaksa merupakan suatu penghentian secara paksa pada suatu inovasi yang mempunyai dampak negatif. Seperti contoh yang ada di chapter, pada tahun 1854 untuk PhD dalam studi disertasi mengumpulkan data dari 148 petani di sebuah komunitas petani Iowa tentang adopsi mereka atas inovasi kimia. Dampak dari inovasi ini menghasilkan revolusi pertanian selama tahun 1950 dan 1960-an. Namun, dalam menerapkan inovasi ini, terdapat beberapa orang petani yang menolak semua bahan kimia pertanian karena menurut mereka penggunaannya dapat membunuh cacing tanah dan burung penyanyi di ladangnya. Selanjutnya, pada tahun 1972, Badan Perlindungan Amerika Serikat melarang penggunaan bahan kimia sebagai insektisida karena mengancam kesehatan manusia. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, Badan Perlindungan Amerika Serikat juga melarang untuk memberi makan ternak memakai bahan kimia. Jadi pada intinya, penghentian inovasi secara paksa dilakukan karena inovasi yang dibuat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun terhadap manusia itu sendiri. Yang terakhir yaitu bukti tahapan. Bukti empiris merupakan bukti nyata yang diperlukan pada tahap konfirmasi. Kemudian, bukti tahapan merupakan bukti bahwa suatu inovasi harus melalui berbagai tahapan dan didapat dari berbagai sumber bukti yang empiris. Nah, bukti tahapan ini sangat diperlukan dalam tahap konfirmasi, karena dengan adanya bukti tahapan, suatu inovasi yang dihasilkan oleh individu akan dipercayai dan diterima oleh masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Muhammad Zahir dengan NIM 1804489. Di sini saya akan mencoba menerangkan mengenai saluran komunikasi. Salah satu dari 5 tahapan penting dalam proses pengambilan keputusan inovasi adalah tentang membantu kita mengenai pemahaman tentang berbagai saluran komunikasi. Nah, saluran komunikasi itu sendiri adalah sarana yang digunakan untuk menerima,
pesan, ataupun sumber kepada penerima. Nah, untuk itu ada kategorisasi tersendiri mengenai saluran komunikasi, yaitu menurut buku dan chapter ini adalah media antar pribadi dan media massa, dan ada yang bersumber dari lokal dan kosmopolit. Saluran media massa adalah semua saluran transmisi pesan yang melibatkan media massa seperti radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya, yang memungkinkan satu sumber satu atau beberapa individu untuk menjangkau banyak orang. Sedangkan saluran intrapersonal melibatkan pertukaran tatap muka antara dua atau lebih individu. Nah, saluran media massa terdapat yang pertama adalah jangkauan audiens yang besar dengan cepat. Yang kedua adalah buat pengetahuan dan sebarkan informasi. Dan yang ketiga adalah mengarah kepada perubahan sikap yang dimiliki dengan merubah karakter yang lemah. Nah, sekian mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.